Assalamualaikum Sobat Saik, Alhamdulillah ketemu lagi sama Ane di Saik Channel. Gimana kabarnya Sobat Saik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semoga semuanya dalam keadaan lancar urusannya, juga terhindar dari COVID-19 ya, yang sekarang diisukan sedang menjadi pandemi di dunia begitu. Dan sekarang Sobat Saik, insya Allah Ane mau membawakan beberapa kabar. Oh iya, sebelumnya Ane mau minta maaf karena memang kemarin-kemarin sempat jarang upload video lagi. Karena kan kemarin sempat sering tuh upload video, bisa 3 hari sekali malah gitu kan. Tapi sekarang malah jarang upload karena memang ya ini teman Sobat Saik bisa lihat Ane lagi di mana. Ini lagi di kamar sendiri di rumah di Indonesia ya. Alhamdulillah kemarin sempat diizinkan pulang, dapat tiket begitu. Tapi itu nanti kita cerita di video lainnya. Sekarang Ane mau membawakan beberapa kabar seputar Haji tahun 1441 Hijriah. Oh ya, ini bertepatan juga dengan Hari Raya Idul Adha. Ane beserta keluarga mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Kullu amin wa nahnu insyaallah bi khairin. Seperti itu. Jangan lupa kalau mau nonton pemotongan hewan kurban, silahkan tetap menggunakan maskernya, tetap cuci tangannya, dan tetap memperhatikan protokol kesehatan, begitu ya. Oke, langsung kita masuk ke kabar seputar Haji 1441 Hijriah ya. Tapi sebelum kita masuk ke info-info tersebut, Ane mau menunjukkan beberapa potongan video atau beberapa video ya, menunjukkan video lah kepada Sobat Saik tentang pelaksanaan Haji 1441 Hijriah. Ya, seperti ini videonya ya. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك Yaitu adalah beberapa video tentang pelaksanaan ibadah haji 1441 Hijriah. Masya Allah ya, emang haji tahun ini tuh benar-benar beda dari tahun sebelumnya. Yang memang Allah takdirkan haji tahun ini tuh bertepatan dengan isu COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia. Gitu, nggak hanya Indonesia, nggak hanya Arab Saudi, tapi seluruh dunia. Tapi ya insya Allah semuanya berlalu dengan baik ya, selama kita sabar, selama kita tawakal, selama kita ikhtiar gitu. Semoga Allah segera mengangkat wabah pandemi ini. Seperti itu. Kita langsung masuk ke kabar-kabarnya. Jadi seperti kita ketahui bahwa Arab Saudi itu kan kemarin mengumumkan bahwa haji tetap dilaksanakan, namun tidak bisa atau jamaah yang diperbolehkan untuk melaksanakan haji tersebut hanya jamaah yang berdomisili di dalam Arab Saudi. Begitu teman-teman. Jadi orang-orang yang di luar Saudi tidak bisa melaksanakan ibadah haji, termasuk Indonesia. Jadi kemarin Menteri Agama kita itu ya ada benernya juga tidak memberangkatkan jamaah haji tahun 1441 Hijriah. Begitu. Kemudian ya, untuk kabar pertama itu adalah Lebaran haji tahun ini alhamdulillah
Masjid Nabawi kembali dibuka untuk pelaksanaan sholat Id yang sebelumnya ditutup ketika Idul Fitri kemarin, itu kan ditutup ya. Karena memang Idul Fitri kemarin itu masih bertepatan dengan lockdown selama 24 jam di Arab Saudi. Tapi beberapa pekan setelah Idul Fitri, alhamdulillah Arab Saudi kembali membuka lockdown tersebut. Jadi kita bisa beraktivitas di luar rumah atau di luar kampus bagi mahasiswa selama 24 jam, termasuk melaksanakan sholat di masjid. Tentu dengan protokol kesehatan yang ada dan yang super ketat di Arab Saudi. Seperti itu ya. Gitu. Alhamdulillah Masjid Nabawi dibuka kembali untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Kemudian jumlah jamaah haji yang diizinkan untuk melaksanakan haji tahun ini mencapai 1.000 orang. Ya. 30% dari muwatinun dan 70% dari mukimun. Nah, bedanya muwatinun sama mukimun ini apa nih? Jadi muwatinun dan mukimun ini dua-duanya adalah orang yang berdomisili di dalam Arab Saudi. Seperti itu. Tapi bedanya kalau muwatinun itu adalah orang-orang asli Saudi sendiri. Tapi kalau mukimun ini adalah orang-orang luar Saudi yang tinggal di dalam Saudi. Seperti siapa? Seperti Aneh. Ini Aneh termasuk mukimun ya, misalkan di dalam Saudi. Aneh termasuk mukimun. Teman-teman ekspatriat TKI itu termasuk mukimun. Orang-orang yang kerja di sana yang non Saudi tapi mendapatkan KTP Saudi untuk beraktivitas di dalam Saudi, itu disebutnya mukimun gitu. Jadi 30% dari muwatinun atau orang-orang asli Saudi sendiri dan 70% dari mukimun begitu. Yang pasti 100% mereka ini adalah orang-orang yang berada di dalam Arab Saudi. Begitu teman-teman. Yang memang sebelumnya kan Aneh sempat bikin kabar haji juga ya sebelumnya, menyebutkan bahwa ternyata orang yang diizinkan itu 10.000 orang, tapi qadarullah sekarang disusutin lagi, dikecilin lagi, didikitin lagi sampai 1.000 orang. Begitu. Berita selanjutnya, seluruh biaya jamaah haji tahun ini 1441 Hijriah ditanggung pemerintah Arab Saudi. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi haji tahun ini jamaahnya itu nggak bayar. Yang sebelumnya itu diisukan bahwa biaya haji tahun ini tuh tinggi karena memang kan kemarin teman-teman mahasiswa ya, teman-teman mahasiswa yang masih mukim di sana yang mengharapkan bisa haji tahun ini, itu ternyata sempat buka-buka website pendaftaran haji, di situ sudah terpampang harganya. Tapi Aneh nggak sempat lihat ya berapa harganya, tapi mereka katakan ya harganya lumayan tinggi. Seperti itu. Tapi qadarullah wa masyafa'al, mungkin karena kemarin itu dikatakan 10.000 orang ya yang diperbolehkan untuk haji, kemudian didikitin jadi 1.000 orang, ya alhamdulillah Arab Saudi masih mampu untuk menggratiskan biaya mereka. Yang kita tahu sebenarnya Saudi kan juga kena efek dari COVID-19 ya, ekonominya pasti juga sedang menurun. Tapi yang kita tahu bahwa ekonomi Arab Saudi sebenarnya juga ekonominya ya lumayan kuat ya, seperti itu. Jadi ya masih bisa menanggung biaya-biaya yang ada di dalam negara tersebut, termasuk biaya jamaah haji. Ya alhamdulillah itu rezeki mereka. Kemudian jumlah WNI yang terdaftar untuk mengikuti haji. Jadi jumlah WNI dari 1.000 orang itu ada beberapa WNI yang ikut dan jumlah mereka adalah 5 orang. Ini update tanggal 29 Juli 2020 gitu. Jadi ya alhamdulillah dari berjuta-juta orang yang mengharapkan bisa haji. Ya karena ya bukan berjuta-juta lagi, mungkin bermiliaran umat muslim ya yang bisa yang ingin haji, yang mengharapkan haji. Allah takdirkan 1.000 orang ini bisa ikut ibadah haji. Dan untuk orang Indonesia sendiri, dari ratusan juta orang Indonesia yang ingin melaksanakan haji, dari jutaan kita, Allah takdirkan 5 orang ini bisa melaksanakan ibadah haji. Ya, Masya Allah ya. Ya kita doakan mudah-mudahan seluruh jamaah haji Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan, dan Allah terima haji mereka menjadi haji yang mabrur gitu ya. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya. Beberapa orang ditangkap karena melaksanakan haji ilegal. Nah ini dia. Jadi
teman-teman, ini mungkin sudah bukan sebuah rahasia lagi ya. Karena memang orang-orang di dalam Arab Saudi sendiri sebenarnya banyak juga yang hajinya itu ilegal. Maksudnya ilegal tuh apa? Haji mereka itu tidak pakai surat izin gitu. Emang surat izin termasuk syarat haji? Ya enggak. Sebenarnya surat izin itu tidak termasuk syarat haji ya. Tapi kan karena memang haji itu diselenggarakan oleh, atau yang istilahnya yang jadi panitianya kan Arab Saudi. Tentu kan yang ngurusin, yang ngatur-ngatur kan Arab Saudi. Tentu mereka juga punya peraturan lah gitu. Jadi mereka bikin surat izin untuk membatasi berapa orang sih yang bisa masuk, karena kan kapasitasnya juga nggak bisa menampung semua jamaah muslim yang ingin haji begitu kan. Tentu akhirnya dibikin surat izin begitu. Tapi sebenarnya mau pakai surat izin ataupun tanpa surat izin, selama syarat-syarat atau rukun-rukun hajinya itu dilaksanakan semua, insya Allah hajinya sah gitu. Tapi tentu lebih khusyuk, lebih tenang, lebih aman menggunakan surat izin. Kalau nggak pakai surat izin kan kita nggak khusyuk, nggak tenang. Ntar bisa jadi pahala hajinya berkurang, dan naudzubillah ternyata nggak dapat pahala haji gitu ya. Tapi kemudian apa hukumannya bagi orang-orang yang melaksanakan haji ilegal ini? Ya macam-macam hukumannya, ada yang dipenjara, ada yang kena denda. Tapi yang paling ngeri sih itu nanti dipulangin ke negara masing-masing, kemudian di blacklist, nggak boleh masuk ke Arab Saudi selama beberapa tahun. Ada yang 10 tahun, ada yang sekian ya, seperti itu. Dan itu adalah beberapa kabar, beberapa info mengenai haji tahun 1441 Hijriah. Ya, haji tahun 1441 Hijriah ini memang haji yang berbeda dari haji-haji sebelumnya. Yang sebelumnya itu bisa 2 jutaan orang datang, sekarang qadarullah hanya 1.000 orang gitu ya. 1.000 orang ini bisa dikatakan orang-orang yang terpilih seperti itu ya. Kita doakan mereka menjadi haji yang mabrur, semoga selalu sehat, selalu lancar urusannya, lancar ibadah mereka juga di sana, dan semoga kita Allah berikan kesempatan untuk melaksanakan haji di tahun-tahun yang akan datang seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian kabar dari Ane, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita ketemu di video selanjutnya. Jazakumullahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.